Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari gabung silat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung silat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung silat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sudah ngaji dulu, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita sebenarnya apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang terjadi baru beberapa hari yang lalu dulur-dulur. Jadi kejadian ini cukup menggemparkan ya dulur-dulur, yang dimana kejadian ini merupakan perselisihan antara komunitas atau kelompok masyarakat dengan anggota persaudaraan Setia Hati Ternate. Jadi singkat cerita, agar dulur-dulur mengetahui alur permasalahannya ya, dulur-dulur kita Setia Ternate beberapa hari ini melakukan aksi solidaritas di wilayah Jogja untuk menuntut agar pelaku pembacokan dari saudara kita persaudaraan Setia Hati Ternate ditemukan. Saja di situ terjadi sebuah perlawanan dari sebuah kelompok yang di sini dinamai Brajamusti, yang akhirnya juga melibatkan masyarakat di wilayah Jogja. Dalam video ini Bima ANF akan memberikan 5 fakta mengenai perselisihan antara kelompok persaudaraan Setia Hati Ternate dengan masyarakat di Jogja. Jadi fakta yang pertama dulur-dulur, rombongan dari saudara kita persaudaraan Setia Hati Ternate pada malam itu tidak melawan masyarakat, namun melawan komunitas yang di sini mereka menamai kelompok mereka ini adalah Brajamusti. Hanya saja karena di situ memang wilayah mereka, dan secara otomatis masyarakat Jogja pasti akan memihak dari kelompok Brajamusti ini. Kira seperti berita-berita yang beredar, PSHT melawan masyarakat Jogja, padahal tidak seperti itu faktanya di lapangan dulur-dulur. Fakta yang kedua, masyarakat ini disusupi oleh oknum-oknum perguruan. Jadi dalam perselisihan antara PSHT dengan masyarakat di Jogja ini sebenarnya tidak lepas dari oknum-oknum yang tidak suka akan PSHT. Mereka menyusup di kelompok masyarakat ini untuk semakin menambah panas situasi dan kondisi di wilayah tersebut pada malam itu dulur-dulur. Salah satu contoh ada oknum anggota perguruan yang di sini ditangkap. Justru dia di sini menggunakan obat terlarang. Ketika diinterogasi dia niatnya hanya ingin menonton. Di kantor saya juga nangkep ini arep tawuran medun kowe dong ele. Arep ningali tawuran medun PS apa kowe? Malah ketemu Pak Munir tur gawa narkoba lah wis urusane karo Pak Komandan. Yang apabila kita analisa lebih jauh lagi, ini tidak mungkin ada ceritanya orang datang ya memakai obat-obatan terlarang hanya sekedar menonton saja. Pasti di sini dia juga ingin bikin rusuh. Fakta yang ketiga, dalam perselisihan antara PSHT dengan kelompok Brajamusti ini sebenarnya masyarakat banyak yang tidak paham mengenai awal mula alur permasalahannya. Namun kembali lagi seperti kesimpulan kita yang awal tadi dulur-dulur, karena di sini memang wilayah mereka, secara otomatis pasti masyarakat Jogja akan memihak dari orang-orang yang berada di wilayah mereka atau pribumi Jogja sendiri. Tidak mungkin masyarakat membantu dari pihak PSHT. Analoginya seperti ini dulur-dulur. Jangankan orang umum atau orang netral, warga Setia Ternate yang berdomisili di wilayah Jogja sendiri saja, itu belum tentu mereka hadir untuk ikut dalam aksi solidaritas yang dilakukan oleh para warga persaudaraan Setia Hati Ternate ini. Bukan karena mereka tidak peduli dengan saudaranya, tapi spekulasi mereka apabila mereka membantu organisasinya sendiri ini, yang jelas pasti mereka akan dibenturkan dengan orang-orang Jogja yang dimana kesehariannya ini mereka selalu bersama ya kan. Gak mungkin mereka ini dengan tetangga mereka sendiri rusuh. Fakta yang keempat, terlepas dari perselisihan antara PSHT dengan kelompok Brajamusti ini dulur-dulur, ada salah satu anggota persaudaraan Setia Hati Ternate yang hilang kabarnya dulur-dulur. Di mana termonitor ada salah satu foto yang viral bendera PSHT dibalik oleh oknum-oknum ini, menimbulkan sebuah pertanyaan dari dulur-dulur Setia Ternate, anggota yang memiliki bendera tersebut ini berada di mana? Apakah ikut rombongan yang diamankan di Polda atau justru hilang kabar? Atau mungkin dulur-dulurku lebih tahu mengenai keadaan dari saudara kita ini? Moga dulur-dulurku silahkan tulis di kolom komentar. Dan fakta yang terakhir, fakta yang nomor 5 dulur-dulur, oknum-oknum provokasi yang pada malam itu berada di lokasi itu sebenarnya bukanlah anggota dari kelompok Brajamusti. PSHT bajingan. Saya atas nama Rehan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada
kepada keluarga besar PSHD atas video yang saya unggah di TikTok dengan berbicara PSHD bajingan dan membalik lambang PSHD, karena saya sebagai orang Jogja merasa tidak terima kalau kota Jogja saya ditindas, apalagi diinjak-injak. Saya sebenarnya bukan Raja Musti, tapi saya PSS Sleman. Terima kasih. Nek perlu saya Jawa Timur kon dene. Sak medun. Balik lo. PSHD kanpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini selaku perekam video tersebut ingin meminta maaf atas sudah apa yang saya perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Harapan saya semoga warga PSHD dan warga Jogja damai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya sinten, Mas? Romo Tada, Pak. Justru orang-orang biasa yang di sini sebenarnya tidak tahu permasalahannya, ya kan? Mereka ikut-ikut memprovokasi, bahkan memprovokasinya ini tidak tanggung-tanggung dulu. Mencoba membakar emosi dari masyarakat Jogja yang pada malam itu ini lagi panas-panasnya. Oke dulurku, itu tadi adalah 5 fakta mengenai permasalahan antara kelompok persaudaraan Sedaade Terate dengan kelompok Braja Musti yang ada di Jogja. Jadi inti dari video ini dulur-dulur, bagi saudara-saudaraku masyarakat Jogja, mohon jangan mau dibenturkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena sejatinya masyarakat Jogja sendiri ini banyak sekali yang merupakan anggota persaudaraan Sedaade Terate. Dan kelompok Braja Musti sendiri, itu kemungkinan juga ada warga persaudaraan Sedaade Terate-nya. Dan buat dulur-dulurku persaudaraan Sedaade Terate, kita jangan berkecil hati. Bukan berarti dalam permasalahan tersebut ya, atau yang terjadi pada malam tersebut, ini kita kalah atau harga diri kita direndahkan di Jogja. Tidak. Hanya saja miskomunikasi ini ya kan, yang tujuan atau maksud dari masyarakat Jogja ini ingin mengamankan kota atau wilayah mereka. Warga persaudaraan Sedaade Terate yang menunjukkan aksi solidaritas mereka untuk mendukung secara moral anggota yang sedang bermasalah, dipertemukan di tempat yang kurang tepat. Coba apabila dipertemukan di tempat yang santai kan, tempat ngopi, tempat ngobrol bareng, itu tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Justru permasalahan sebesar apapun, apabila sudah duduk bareng ya kan, ngobrol bareng, ini pasti akan ketemu solusinya, akan enak ngobrolnya dulu. Tapi kalau ketemunya di jalanan, ya jadinya seperti ini, rusuh dan permasalahannya merembet kemana-mana. Dan kita semoga kedepannya hubungan antara PSHD dengan masyarakat Jogja semakin membaik lagi ke depannya. Dan kita anggap permasalahan kemarin itu hanya adalah miskomunikasi. Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat.